Shalom, Midweek Worship Community. Hari ini kita masih memperingati HUT RI ke-79. Wah, tentunya kita bersuka cita. Kita akan terus berdoa untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Merdeka. Merdeka. Let's worship Him.
Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami bersyukur. Kami mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di tengah mungkin setiap persoalan, tantangan kehidupan yang kami harus hadapi atau jalani saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memperhatikan kami dan bahkan menolong kami. Kuatkan hati kami untuk melewati setiap proses kehidupan ini, biar iman kami tetap teguh dan pandangan mata kami tertuju kepada Engkau saja, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kekuatan buat kami semua, yang akan terus menopang kehidupan kami, Tuhan Yesus, sehingga kami beriman Tuhan Yesus dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga Midweek Worship Community. Amen. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Levi Supir. Enjoy his word. Salam damai sejahtera untuk MWW Community. Saya percaya kabar kita semua sangat diberkati Tuhan dan kita bersyukur saat ini pun kita akan juga bertambah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang sudah Engkau berikan, karena setiap firman membangun kehidupan kami. Setiap firman-Mu menjadi makanan spiritual kami, sehingga kehidupan kami semakin bertumbuh seperti Engkau menuju kepadamu, semakin disempurnakan, dan hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih, akhir-akhir ini begitu banyak yang bercerita kepada saya tentang keadaannya. Misalnya seorang bapak berkata bahwa hidupnya dalam satu tekanan yang sangat luar biasa, terjepit dengan masalah kiri dan kanan. Dia berkata bahwa usaha bisnisnya mengalami kegagalan dan kemudian dia adalah tulang punggung keluarga. Tentu saja dia harus membayar semua tagihan-tagihan dan tagihan itu tidak berhenti seperti ombak yang menggulung-gulung. Dia katakan anak-anaknya perlu biaya sekolah, kemudian hutang-hutangnya harus semua dibayar, tagihan kredit card juga sudah antri dia katakan, belum lagi pegawai-pegawai juga harus dibayar. Kemudian dia juga membiayai keluarganya atau orang tuanya juga ada di dalam tanggung jawab dia. Sehingga dia berkata, saya udah gak ngerti lagi, saya benar-benar terjepit dengan keadaan masalah yang begitu besar. Dan saya benar-benar bingung mesti ngapain. Dan itu baru satu cerita. Dan begitu banyak cerita-cerita lainnya di mana Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami satu situasi yang mungkin gak enak sekali rasanya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan pun memberikan ujian yang sama kepada anak-anaknya semua di dalam Alkitab. Kalau kita belajar dari kisah Raja Daud, ingat pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh yang namanya Saul, sehingga akhirnya dia harus memberanikan diri pindah justru ke tempat musuhnya, dan dia akhirnya diterima di sana dan dia mendapatkan tempat yang bernama Ziklag. Satu kali ketika dia dengan pasukan-pasukannya kembali ke Ziklag, di mana di Ziklag itu istri Daud, anak-anak Daud, istri dari pengawal-pengawalnya semuanya ada di sana. Ternyata yang terjadi di luar dugaan. Karena apa? Karena ternyata Ziklag sudah dibakar dan kemudian anak, istri, semuanya, ternak semuanya itu sudah ditawan, sudah dibawa kabur oleh bangsa Amalek. Dan yang terjadi, Daud ada di dalam satu keadaan yang benar-benar tidak dia pernah pikirkan. Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Artinya begini, masalah yang menekan kehidupan kita bisa saja masalah itu dari luar. Tetapi
Yang lebih lagi ketika masalah itu adalah masalah yang berasal dari dalam atau dari orang-orang terdekat kita. Dan ini yang dirasakan oleh Daud. Dia begitu mempercayakan pasukan-pasukannya. Namun apa yang terjadi hari itu sepertinya pasukannya itu berubah pikiran. Karena anak istri mereka semua ditawan. Mereka sekarang justru bukannya mensupport Daud, justru menyalahkan Daud. Bahkan ingin melempari Daud dengan yang namanya batu. Dan tentu saja kalau kita membayangkan posisi Daud pada saat itu, dia begitu sedih, dia begitu kecewa, dia begitu kaget, dia begitu lemah karena bukan saja anak-anak pasukannya yang ditawan, termasuk dia pun mengalami masalah yang gak enak. Istrinya, anak-anaknya pun ikut-ikutan juga ditawan. Tetapi sekarang masyarakat yang ada, rakyat yang ada bersama dengan dia, bukannya bersama-sama saling menghibur, saling menguatkan. Ini justru semuanya bersatu padu untuk memarahi Daud, untuk membunuh yang namanya Daud. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu saja saya yakin Daud bisa down luar biasa. Tetapi sungguh ayat ini sangat indah sekali. Kenapa? Karena lanjutannya dikatakan, dan Daud menguatkan ya kehidupan dia kepada Tuhan. Daud tidak menyerah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jika kita hari ini juga sedang mengalami satu keadaan yang begitu sulit luar biasa, mari kita belajar untuk terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang seperti begini di dalam Mazmur 34 ayat 18-19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pada saat kita ada di dalam masalah yang meremukkan hati kita, meremukkan jiwa kita, yang membuat kita seperti orang yang patah hati karena begitu banyak tantangan, dikatakan Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar seruan kita. Air mata kita ditampung oleh Tuhan. Setiap langkah iman kita dicatat oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di bawah hadirat Tuhan. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, dan waktu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Dia, Allah yang dahsyat tersebut, maka kita percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi. Untuk itu, bagaimana caranya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Yang pertama, seperti yang Daud lakukan adalah ia berkata-kata iman kepada keadaannya. Dia ngomong sendiri kepada diri dia. Dia ngomong sendiri kepada membangkitkan imannya dia. Dia berbicara kepada jiwanya, dia berbicara kepada Daud. Daud bicara kepada Daud, ya itu yang dia lakukan. Nah, sama dengan kita. Kita pun bisa melakukan hal yang sama ketika kita ada di tengah-tengah tantangan sulit dalam kehidupan kita. Ayo perkatakan yang baik, jangan lemah hai jiwaku. Ayo tetap berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan perkataan-perkataan itu yang Daud terus lakukan. Dia berkata dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Lalu dia seperti membangkitkan Daud di dalam dia dan berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayo, daripada sekarang kita memperkatakan masalah demi masalah kita, stop bicarakan hal itu. Tetapi yang kita lakukan, kita bangkitkan iman kita. Kita berkata, nama saya Levi, saya akan berkata, ayo Lev, kuatkan hatimu. Ayo Lev ya, jangan tertekan.
Percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir saya tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan kan gak akan kembali dengan sia-sia. Waktu saya memperkatakan firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Lagi pula ingatlah, lidah sangat amat berkuasa. Karena dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan mendapatkan buahnya. Saya memilih untuk menggemakan perkataan-perkataan yang menguatkan diri saya, menguatkan keadaan saya. Saya memilih untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang positif karena apa yang saya keluarkan dalam perkataan saya yakin itu yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan. Dan untuk itu, saudara terkasih, teman-temanku, apabila hari ini mungkin keadaan kita adalah seperti keadaan Daud yang banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin ada masalah keuangan, tetapi dari dalam juga kita punya masalah mungkin dengan pasangan hidup. Kita punya masalah mungkin dengan keluarga sendiri. Ada tekanan lagi mungkin dari komunitas, ada tekanan lagi mungkin dari perkataan dokter yang berkata kita sakit dan lain-lain. Kembali lagi, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus bangkitkan iman kita. Dan kita perkatakan hanya perkataan-perkataan yang baik saja. Dan bukan itu saja. Pada saat kita mengalami tantangan di dalam keluarga, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak kita untuk juga berdoa bersama-sama. Untuk memperkatakan yang positif juga bersama-sama. Karena Tuhan Yesus berkata seperti demikian dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang saja daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Suami, istri, anak-anak, ayo saya mengencourage hari ini bergandengan tangan dan mulai meminta Tuhan mengubahkan keadaan kita, meminta Tuhan memulihkan keadaan kita, bersepakat dengan perkataan kita, perkatakan firman Tuhan atas masalah kita, perkatakan janji Tuhan atas sakit penyakit kita, perkatakan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan karena semuanya punya kuasa di dalamnya. Ingat ya, ketika kita berkata-kata yang baik, yang positif, maka kita sendiri yang akan kelak menikmati hasilnya. Jika 2 orang, Tuhan katakan, bersepakat, 2 orang berkata-kata yang positif, bayangkan apa yang akan terjadi. Jika 3 orang di dalam keluarga berkata-kata yang positif, wow, luar biasa. Banyak penelitian sudah dilakukan, baik kepada air, bahkan kepada air sekalipun. Penelitian di Jepang berkata, ketika ada air yang diperkatakan yang positif, lalu para ahli meneliti kandungan molekul yang ada di dalam air itu. Dikatakan bahwa air itu seperti menjadi berubah gitu ya, molekul-molekulnya mengandung hal-hal yang positif juga ya dibandingkan dengan hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang dikatakan para ahli meneliti ada 2 tanaman, satu tanaman diperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi ada tanaman lain yang diperkatakan perkataan yang baik. Ternyata tanaman yang setiap hari dikatakan, oh engkau menjadi tanaman yang berbuah lebat, engkau adalah tanaman yang subur, engkau tanaman yang bagus ya, itu bertumbuhnya lebih sehat, bertumbuhnya lebih luar biasa. Sementara tanaman yang satu lagi ternyata layu dan akhirnya mati. Kalau kita sudah menyadari betapa berkuasanya perkataan kita, stop sekali lagi untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang akan membunuh, bahkan lebih menghancurkan keadaan kita. Walaupun keadaan kita sedang hancur, walaupun keadaan kita sepertinya tidak menjanjikan, mulai perkatakan. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Sudah terkasih, saya mau bersaksi. Saya punya anak saya yang paling besar baru saja melangsungkan pernikahannya. Dan apa yang terjadi pada saat dia akan melangsungkan pernikahan di bulan Maret ya, ternyata masih musim hujan. Dan 2 minggu sebelum acara pernikahan tersebut,
Hujan deras terus terjadi. Sementara pernikahannya rencananya akan diadakan itu outdoor di Bali, di samping pantai gitu ya, persis di pantai. Dan kemudian setiap hari selama 2 minggu menjelang daripada pernikahan anak saya, hujan setiap hari, tidak ada hari tanpa hujan. Keadaan berkata hujan. Bahkan ya dari pemerintahan mengeluarkan dari Badan Meteorologi memperkatakan bahwa di hari nanti anak saya akan menikah, menjelang pernikahan itu bahkan akan terjadi hujan badai. Dan kita berdoa, kita memperkatakan Tuhan di hari pernikahan nanti adalah hari yang indah, langit yang biru, Engkau akan memberikan mataharimu bersinar, tidak akan ada hujan. Terus kita perkatakan, dan bukan cuma saya, bukan cuma anak saya, kami keluarga, teman-teman semuanya bersepakat minta kepada Tuhan cuaca yang terbaik. 1 hari menjelang pernikahan terjadi hujan badai begitu dahsyat sekali. Wow, hanya tinggal beberapa jam, istilahnya paginya pemberkatan nikah, tengah malam jam 2 malam hujan masih mengerikan sekali. Tetapi kami tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap memperkatakan, Tuhan Engkau habiskan malam hari ini, biar hujan habis, biar besok langit cerah, langit luar biasa. Dan puji Tuhan, ternyata apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Esok paginya ketika matahari bersinar, semuanya begitu indah. Matahari bersinar dengan baik sekali, langit biru, angin berhembus dengan sepoi-sepoi, indah sekali, tidak ada hujan di hari pernikahannya. Kenapa? Karena kita percaya perkataan kita punya kuasa yang luar biasa. Mari kita belajar lagi dari Daud. Apa sih yang Daud lakukan pada saat keadaannya begitu terjepit, bahkan rakyat mau membunuh dia, bahkan keadaannya sepertinya sudah hancur. Yang kedua, Daud melangkah hanya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia tidak gegabah di tengah-tengah keadaan dia yang begitu sulit. Dia nggak terburu-buru melakukan satu tindakan. Dia nggak langsung tanpa pikir panjang, dia langsung melakukan apapun juga ya. Tetapi yang dia lakukan, dia minta petunjuk Tuhan. Di dalam firman dikatakan 1 Samuel 30 ayat ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat 8, bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan penyerbu itu? Dapatkah aku menyusul mereka? Jawab Tuhan, ya kejarlah, engkau akan menyusul mereka dan akan membebaskan para tawanan. Daud tidak terburu-buru, tetapi Daud datang kepada Tuhan, bertanya dan menunggu petunjuk daripada Tuhan. Hari ini jangan melangkah dulu sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa saja sembrono dalam kehidupan kita. Tunggu tanda dari Tuhan. Tunggu konfirmasi daripada Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Mundur saja dulu sejenak. Jangan selalu semuanya harus serba dilakukan cepat. Mundur dulu. Masuk dulu ke kamar kita, masuk dulu dalam hadirat Tuhan, bertanya dulu kepada Tuhan, tunggu sampai ada sesuatu yang Tuhan berikan petunjuknya di dalam kehidupan. Hari ini begitu banyak orang di dalam keadaan mereka terburu-buru, terdesak ya, akhirnya bukan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, justru mengambil keputusan yang mengikuti yang namanya ketakutannya, keraguannya. Mungkin hal-hal yang ada yang mendorong dia mengambil keputusan yang ternyata bukan keputusan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita belajar dari Daud, dia menunggu waktunya Tuhan. Ternyata
hal yang berbeda itu yang dilakukan oleh Saul. Dan jangan kita mencontoh daripada Saul. Kenapa? Karena pernah juga Saul mengalami hal di mana dia dalam keadaan terjepit. Musuh sudah ada di hadapan dia dan dia menunggu yang namanya Samuel untuk datang berdoa bagi dia sebelum pasukan-pasukannya berperang. Ya, tetapi Saul sudah begitu ketakutan karena bangsa Filistin lawannya begitu besar, begitu banyak. 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berjalan. Dikatakan musuhnya sudah seperti pasir yang bergerak maju, yang mau mengalahkan daripada pasukannya Saul. Dan Saul gegabah. Saul tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, dia ketika dilihatnya orang-orang mereka terjepit, dilihat musuh di depan mata, sangat terdesak. Rakyatnya udah lari ninggalin Saul. Wah, dan Saul tambah lagi jadi ketakutan ya. Kondisinya benar-benar seperti terjepit saat itu. Maka apa yang dilakukan oleh dia? Bukannya dia sabar nunggu kedatangan Samuel untuk berdoa. Dia memutuskan, dia lakukan aja itu. Dia yang menjadi menggantikan Samuel. Padahal dia tahu hal itu tidak boleh dilakukan oleh dia. Dan pada saat dia baru selesai ya, apa yang terjadi? Samuel datang. Saul baru selesai mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Samuel datang dan Samuel marah sekali terhadap Saul. Dan dia berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya, marah sekali Samuel. Kenapa? Karena sudah tahu, dikasih tahu ini memang ada musuh, tapi kamu tunggu aja ya, kata Samuel, aku pasti akan muncul, aku pasti akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Saul gak nurut, Saul ngikutin apa yang menjadi isi hati dia. Hari ini hati-hati, seringkali keadaan terdesak membuat kita pengen cepat-cepat dan tidak lagi menunggu apa yang Tuhan inginkan. Hari ini mungkin kita terdesak karena usia kita belum menikah dan kita bukan nunggu waktunya Tuhan. Kita terburu-buru sehingga siapa aja yang mau sama kita. Oke deh, yang penting aku menikah. Kita terdesak karena ekonomi sehingga ada orang yang nawarin pekerjaan yang kita tahu. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan yang dosa kita pun lakukan. Atau kita terdesak dengan apapun juga dan kita tidak mau sabar. Akhirnya kehancuran yang akan ada di dalam hidup ini. Amsal 19 ayat 2 berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hari ini teman-teman semuanya, apabila kita sedang ada terjepit di dalam masalah, maka hari ini kita belajar, yuk kuatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mulai memperkatakan perkataan yang positif, bangkitkan iman kita. Ya, perkatakan yang baik aja. Jangan yang dibesar-besarkan perkataan-perkataan kekalahan atau masalah semakin dibesar-besarkan. Tetapi perkatakan tentang kebesaran Tuhan. Perkatakan tentang kemampuan Tuhan. Dan yang kedua kita belajar, jangan tergesa-gesa. Ya, tetapi tunggu minta petunjuk Tuhan. Dan tunggu bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jikalau kita sudah menunggu dan mungkin kita berkata tapi jawabannya kok belum ada juga. Ayo kita bisa minta kepada pemimpin rohani kita bisa sharing kepada orang-orang yang imannya lebih dewasa dari kita untuk bersama-sama berdoa, minta petunjuk daripada Tuhan, minta apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dalam keadaan terjepit Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Dan ini terbukti loh dengan keadaannya Daud. Kalau saya mau mengakhiri khotbah saya pada hari ini, apa yang terjadi? Ketika akhirnya Daud diperbolehkan sama Tuhan untuk mengejar, di tengah padang gurun bertemulah Daud dengan pasukannya dengan seseorang budak yang ditinggalkan di sana. Lalu ketika ditanya, kamu budaknya siapa? Siapa yang meninggalkan kamu? Lalu budak ini berkata, aku budak orang Amalek. Orang Amalek itu yang baru aja nyerbu, yang baru aja menawan keluarga Daud dan seluruh keluarga pasukannya.
tapi Tuhan sudah tempatkan orang ini di sana. Dan kemudian tentu saja Daud dan pasukannya tanya, "Oh, kamu ditinggalkan, kemana arah mereka pergi?" Ya, karena di padang gurun bingung dong kalau tanpa arahan. Dan orang itu bisa menunjukkan, oh mereka pergi ke arah sana. Bisa aja Daud ke sana, bisa aja Daud ke tempat yang lain. Tetapi karena Tuhan sudah siapkan penolong yang Tuhan berikan, yaitu budak ini. Budak ini bisa menunjukkan tempat yang tepat. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, Daud dan pasukannya mengejar ke arah yang ditunjukkan. Dan mereka bertemu dengan musuh-musuhnya di sana. Dan mereka bisa membebaskan setiap tawanan yang ditawan oleh bangsa Amalek. Hari ini saya juga percaya Tuhan sudah siapkan kok penolong-penolong buat kehidupan kita yang sedang terjepit dengan masalah. Penolong yang akan menunjukkan, yang memberikan kepada kita mungkin petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa keluar dari masalah kita. Sehingga akhirnya pertolongan itu bisa kita terima di dalam kehidupan. Hari ini apabila keadaan kita sedang dalam keadaan terjepit, kuatkan teguhkan hati kita, minta petunjuk Tuhan dan percayalah Tuhan akan kirim pertolongannya lewat orang-orang tertentu, lewat keadaan tertentu yang akan membebaskan kita dan kita akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan keadaan kami mungkin dalam keadaan terjepit masalah. Tetapi Tuhan, kami gak takut, kami gak ragu di dalam keadaan sulit kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah mampu membuka pintu pada saat pintu tertutup. Mampu untuk membuat mujizat pada saat keadaan terlihat sulit. Kami mau perkatakan perkataan-perkataan yang baik atas keadaan kami. Hai sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus. Hai tubuh yang mungkin lemah, hari ini dikuatkan kembali, dipulihkan kembali oleh kuasa darah Yesus. Keadaan mungkin yang bangkrut, usaha yang hancur, Tuhan pulihkan kembali usaha anak-anakmu. Satu hubungan rumah tangga, keluarga, pasangan yang mungkin sedang tawar-tawarnya. Oh, kami perkatakan perkataan berkat atas setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami kekeringan di dalam kasih dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga minta petunjuk-Mu apabila ada anak-anak-Mu yang dalam keadaan terjepit. Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Berikan arahan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami peka mendengar bimbingan-Mu, penuntunan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerti dan kami bisa mendapatkan itu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami bersyukur dan percaya ada orang-orang tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang Tuhan sudah siapkan menjadi satu batu loncatan dalam kehidupan kami untuk mencapai kepada kemenangan. Kami terima kemenangan tersebut. Kami terima ya Tuhan Yesus hal-hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.